Jumpa lagi para sahabatku terkasih dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Para sahabatku terkasih, sesi ini saya mengajak kita untuk melihat satu judul menarik, yakni alasan Robert Francis sebagai paus terpilih mengambil nama Paus Leo yang ke-14. Para sahabatku terkasih dimanapun berada, belakangan ini gereja Katolik mengalami kesedihan yang teramat dalam sehubungan dengan meninggalnya Paus Fransiskus. Dan gereja Katolik demikian juga dunia mengharapkan cepat ada paus yang baru yang menggantikan Paus Fransiskus yang adalah tokoh yang luar biasa itu. Dan saat ini Gereja Katolik sudah memiliki paus yang baru yang bernama Paus Leo yang ke-14. Nah, sesi ini saya mengajak kita untuk melihat mengapa paus terpilih ini mengambil nama Paus Leo yang ke-14. Para sahabatku terkasih, dikutip dari kompas.com, Kardinal asal Amerika Serikat Robert Francis telah resmi diumumkan sebagai paus baru pengganti Paus Fransiskus pada hari Kamis tanggal 8 Mei 2025. Dalam momen bersejarah ini, ia memilih nama Leo ke-14 yang bukan hanya sebagai formalitas, tetapi penuh makna dan mencerminkan visi serta arah kebijakan kepausannya. Pemilihan nama paus selalu memegang arti penting karena mencerminkan karakter dan semangat yang ingin diusung oleh sang paus. Nama yang dipilih seringkali menjadi petunjuk pertama bagi dunia mengenai prioritas dan arah kepemimpinan gereja yang dibawanya. Sebagaimana diungkapkan oleh juru bicara Vatikan, Matteo Bruni, nama Leo ke-14 mengindikasikan komitmen untuk mengangkat ajaran sosial gereja Katolik. Para sahabatku terkasih, terkait dengan poin ini juga bisa mengingatkan kita akan pemberian nama baptis bagi seorang anak yang hendak dibaptis. Jadi ada sebuah tradisi baik dalam gereja Katolik bahwa ketika seorang anak, seorang bayi mau dibaptis, seorang anak atau bayi ini diberi nama pelindung, yakni nama seorang santo atau santa. Ini sekali lagi sebuah tradisi yang sangat baik dalam gereja Katolik. Ada dua tujuan pemberian nama orang kudus untuk anak yang mau dibaptis itu. Pertama, diharapkan orang kudus yang namanya digunakan oleh anak ini akan selalu hadir mendoakan sang bayi atau sang anak ini selama masa pertumbuhannya sampai dengan usia dewasa dan selama hidupnya. Jadi orang kudus itu hadir selalu mendoakan orang yang namanya digunakan. Itu tujuan pertama. Tujuan kedua, namanya orang kudus berarti telah melalui cara hidup yang baik yang betul-betul mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan cara hidupnya ini menginspirasi banyak umat Katolik atau orang-orang Katolik. Maka tujuan yang kedua adalah dengan pemberian nama baptis dari orang kudus ini, maka cara hidup, pola hidup dari orang kudus ini menginspirasi bagi sang bayi atau sang anak yang dibaptis. Dan dengan itu, cara hidup, pola hidup, cara berpikir dan lain sebagainya dari orang kudus ini menjadi pedoman atau petunjuk bagi sang anak dalam masa pertumbuhannya menjadi dewasa hingga selama atau seumur hidupnya. Jadi sangat luar biasa. Sekali lagi para sahabatku terkasih, ada tradisi baik dalam gereja Katolik dalam hal pemberian nama baptis. Nah, seorang paus juga demikian mengambil nama tertentu yang akhirnya nama itu dan cara hidupnya menjadi inspirasi bagi paus baru yang dipilih. Para sahabatku terkasih, kita lihat poin berikutnya adalah warisan dua paus yang bernama Leo.
Nama Leo ke-14 merujuk pada dua tokoh penting dalam sejarah gereja Katolik, yakni yang pertama Paus Leo pertama dan yang kedua Paus Leo yang ke-13. Jadi rupanya Paus Leo yang ke-14 ini terinspirasi dengan cara hidup gaya kepemimpinan dari Paus Leo yang pertama, demikian juga Paus Leo yang ke-13. Dua nama sekaligus yang mau diusung atau dibawa oleh Paus Leo yang ke-14 ini. Kita lihat seperti apa kira-kira pola hidup atau cara hidup dari Paus Leo yang pertama ini. Beliau memimpin gereja Katolik pada abad ke-5 dan dikenang karena keberaniannya dalam menghadapi ancaman politik, termasuk upaya membujuk Attila the Hun agar tidak menyerang Roma. Paus Leo pertama juga dihormati sebagai pemikir besar dan pembela ajaran gereja. Kemudian kita lihat yang kedua, Paus Leo yang ke-13. Beliau menjabat dari tahun 1878 hingga 1903. Dikenal luas karena peranannya dalam memajukan keadilan sosial melalui ensiklik Rerum Novarum yang membahas hak-hak pekerja dan isu-isu sosial pada masa revolusi industri. Ajaran ini menjadi dasar bagi pemikiran sosial dalam gereja Katolik modern dan terus relevan hingga saat ini. Jadi dua nama ini yang menginspirasi beliau ini sehingga dia mengambil nama Paus Leo yang ke-14. Selanjutnya para sahabatku terkasih, arti dibalik pemilihan nama Paus Leo ke-14 menurut François, seorang pakar Vatikan. Pemilihan nama ini menunjukkan bahwa Paus Leo ke-14 berkemungkinan besar akan melanjutkan semangat reformasi sosial yang telah dicontohkan oleh Paus Leo pertama, demikian juga Paus Leo yang ke-13. Pilihan nama ini menunjukkan bahwa Paus Leo ke-14 kemungkinan besar akan kembali mengangkat isu-isu sosial, termasuk dalam konteks baru seperti dampak kecerdasan buatan dan globalisasi yang tidak merata. Selanjutnya para sahabatku terkasih, para pengamat di sini juga melihat, banyak pengamat melihat bahwa pemilihan nama ini merupakan kelanjutan dari semangat Paus Fransiskus yang dikenal dengan keberpihakannya pada kaum miskin dan perjuangannya melawan ketidakadilan sosial global. Dengan demikian, Paus Leo ke-14 diharapkan akan memperkuat ajaran sosial gereja Katolik dalam menghadapi tantangan dunia yang terus berkembang, seperti ketimpangan ekonomi dan dampak dari kemajuan teknologi. Para sahabatku terkasih, tradisi nama Paus dalam gereja, saya ulangi, tradisi nama Paus dalam sejarah gereja Katolik ini perlu juga kita lihat apa yang sudah terjadi pada masa-masa sebelumnya. Pemilihan nama Paus telah menjadi tradisi yang menunjukkan kontinuitas dan penghormatan terhadap para pendahulu. Meskipun tidak ada aturan tertulis mengenai nama Paus, kebiasaan ini berkembang pada abad ke-11 sebagai simbol kesinambungan. Sejak pertengahan abad ke-20, pemilihan nama Paus sering digunakan untuk menandai visi pribadi kepausan. Sekarang kita lihat soal nama Leo ini. Nama Leo sendiri memiliki tradisi panjang dalam gereja Katolik, dengan 13 paus sebelumnya yang menggunakan nama ini. Jadi kalau kita bicara
tentang Paus Leo yang ke-14. Ini mengandung arti bahwa sebelumnya sudah pernah ada 13 orang paus yang menggunakan nama Leo. Maka beliau sekarang ini yang ke-14, maka disebut dengan Paus Leo yang ke-14. Demikian juga misalnya Paus Benediktus yang ke-16. Itu artinya sebelumnya itu sudah ada 15 paus yang mengambil nama Benediktus. Demikian juga misalnya Paus Yohanes Paulus kedua. Berarti sebelumnya pernah seorang paus yang mengambil nama Paus Yohanes Paulus yang pertama. Itu maksud dari nama-nama ini. Para sahabatku terkasih, pemilihan nama Paus Leo ke-14 oleh Robert Francis tidak hanya mencerminkan penghormatan terhadap dua tokoh besar dalam sejarah gereja, tetapi juga memberi gambaran tentang arah kepemimpinan gereja yang dibawanya. Fokus pada keadilan sosial dan tantangan zaman, termasuk dalam globalisasi dan teknologi, menunjukkan bahwa Paus Leo ke-14 berkomitmen untuk melanjutkan perjuangan gereja dalam menghadapi isu-isu sosial yang mendesak. Demikianlah para sahabatku terkasih, informasi penting bagi kita, alasan mengapa Paus baru yang terpilih, yang nama aslinya adalah Robert Francis, mengambil nama Paus Leo yang ke-14. Semoga ini bermanfaat bagi kita. Terima kasih, Tuhan memberkati.